Shalom adik-adik. Shalom, hai. Hai, selamat pagi. Pagi juga. Nah, bagaimana kabar adik-adik yang di rumah? Pasti semuanya sehat ya? Pasti sehat. Mbak Dian bagaimana? Sehat? Sehat Mbak Wela. Puji Tuhan, Mbak Wela juga sehat. Kembali lagi kita bersekutu bersama walaupun di rumah saja, namun kita tetap diberikan kesempatan sama Tuhan Yesus untuk bersekolah minggu di rumah masing-masing. Iya, betul. Nah, di sini ada Mbak Dian dan juga Mbak Wela yang akan memimpin pujian pada pagi hari ini. Ya, tetap semangat ya, walaupun kita tetap sekolah minggu, walaupun online, tapi kita tetap semangat dalam memuji Tuhan. Betul Mbak Wela? Betul sekali Mbak Dian. Hari ini cuacanya bagaimana? Cerah? Cerah sekali. Nah, betul. kita bisa menikmati matahari yang bersinar terang. Iya. Burung-burung berkicauan. Terus apa lagi Mbak Dian? Mbak Dian menikmati apa pagi ini? Pagi udara yang segar. Nah, betul. yang pasti kesehatan ya Mbak Dian ya. Iya, betul. Nah. Kita mau pujikan apa Mbak Wela hari? Ya, kita mau pujikan Srengenge nyuner kanthi mulya. Ya adik-adik yang di rumah, kita mau muji bersama-sama, kita mau pujikan Srengenge nyuner. Bersama Bapak Ibu ya, di rumah ya, nyanyi bersama ya. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Semuanya sehat? Puji Tuhan. Hari ini ketemu lagi dengan Mbak Kristina dan Mbak Kris akan menyampaikan firman Tuhan yang diambil dari 2 Raja-Raja 18 dan 19. Kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Raja Hizkia. Yuk sama-sama kita saksikan. Adik-adik, pernahkah adik-adik menerima sebuah hadiah? Entah itu ketika adik-adik ulang tahun, atau ketika suatu hari menerima pemberian dari orang tua, dari saudara, atau dari teman. Apakah adik-adik senang menerimanya? Tentu sangat senang sekali, bukan? Apakah adik-adik sudah mengucapkan terima kasih kepada orang tersebut? Nah, kita semua pernah mengalami hal yang membahagiakan ketika diberi sesuatu, ketika ada orang yang baik kepada kita. Tapi terlebih lagi, kita harus bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan yang telah sangat berbuat baik dalam hidup kita, seperti yang dilakukan Tuhan kepada Raja Hizkia. Mari kita saksikan. Maka dalam tahun ketiga, zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, Hizkia, anak Ahaz, Raja Yehuda, menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa luhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala
dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu, orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan, Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia. Kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Dalam tahun keempat zaman Raja Hizkia, itulah tahun ketujuh zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, majulah Salmaneser, Raja Asyur menyerang Samaria dan mengepungnya. Direbutlah itu sesudah lewat 3 tahun, dalam tahun ke-6 zaman Hizkia. Itulah tahun ke-9 zaman Hosea, Raja Israel, direbutlah Samaria. Raja Asyur mengangkut orang Israel ke dalam pembuangan ke Asyur dan menempatkan mereka di Halah pada sungai Habor, yakni sungai negeri Gozan, dan di kota-kota orang Madai. Oleh karena mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan, Allah mereka, dan melanggar perjanjiannya, yakni segala yang diperintahkan oleh Musa, hamba Tuhan. Mereka tidak mau mendengarkannya dan tidak mau melakukannya. Dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib, Raja Asyur, menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda, lalu merebutnya. Hizkia Raja Yehuda mengutus orang kepada Raja Asyur di Lakis dengan pesan, "Aku telah berbuat dosa, undurlah daripadaku. Apapun yang kau bebankan kepadaku akan kupikul." Kemudian Raja Asyur membebankan kepada Hizkia, Raja Yehuda, 300 talenta perak dan 30 talenta emas. Hizkia memberikan segala perak yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana raja. Pada waktu itu, Hizkia mengerat emas dari pintu-pintu dan dari jenang-jenang pintu bait Tuhan yang telah dilapis oleh Hizkia, Raja Yehuda. Diberikannya semuanya kepada Raja Asyur. Sesudah itu, Raja Asyur mengirim panglima, kepala istana dan juru minuman agung dari Lakis kepada Raja Hizkia di Yerusalem, disertai suatu tentara yang besar. Lalu berkatalah juru minuman agung kepada mereka, "Baiklah, katakan kepada Hizkia, beginilah kata Raja Agung, Raja Asyur. Kepercayaan macam apakah yang kau pegang ini? Kau kira bahwa hanya ucapan bibir saja dapat merupakan siasat dan kekuatan untuk perang? Sekarang, kepada siapa engkau berharap? Maka engkau memberontak terhadap aku." Kemudian berdirilah juru minuman agung dan berserulah ia dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda. Ia berkata, "Dengarlah perkataan Raja Agung, Raja Asyur. Beginilah kata Raja, janganlah Hizkia memperdayakan kamu, sebab ia tidak sanggup melepaskan kamu dari tanganku. Janganlah Hizkia mengajak kamu berharap kepada Tuhan dengan mengatakan, tentulah Tuhan akan melepaskan kita, dan kota ini tidak akan diserahkan ke dalam tangan Raja Asyur.
Janganlah dengarkan Hizkia. Janganlah dengarkan Hizkia. Sebab ia membujuk kamu dengan mengatakan, Tuhan akan melepaskan kita. Apakah pernah para Allah bangsa-bangsa melepaskan negerinya masing-masing dari tangan Raja Asyur? Siapakah di antara semua Allah negeri-negeri yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku? Sehingga Tuhan sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku. Tetapi rakyat itu berdiam diri dan tidak menjawab dia sepatah kata pun. Sebab ada perintah raja, bunyinya, Jangan kamu menjawab dia. segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakannya lah pakaiannya dan diselubunginya lah badannya dengan kain kabung. Lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Hari ini hari kesesakan, hari hukuman dan penistaan. Maka baiklah engkau menaikkan doa untuk sisa yang masih tinggal ini. Ketika pegawai-pegawai Raja Hizkia sampai kepada Yesaya, berkatalah Yesaya kepada mereka, Beginilah kamu katakan kepada tuanmu. Beginilah firman Tuhan. Janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar, yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Sesungguhnya aku akan menyuruh suatu roh masuk di dalamnya, sehingga ia mendengar suatu kabar dan pulang ke negerinya. Aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang di negerinya sendiri. Maka disuruhnyalah kembali utusan-utusan kepada Hizkia dengan pesan, Beginilah harus kamu katakan kepada Hizkia, Raja Yehuda. Janganlah Allahmu yang kau percaya itu memperdayakan engkau dengan menjanjikan Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Sesungguhnya engkau ini telah mendengar tentang yang dilakukan Raja-Raja Asyur kepada segala negeri, yakni bahwa mereka telah menumpasnya. Masakan engkau ini akan dilepaskan? Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, Ya Tuhan, Allah Israel, yang bertata di atas kerubi, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Senengkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan, dan lihatlah. Dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaikan Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka, dan menaruh para Allah mereka ke dalam api. Sebab mereka bukanlah Allah. Mereka hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu. Sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang, ya Tuhan, Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah, ya Tuhan. Lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib, Raja Asyur, telah ku dengar.
Inilah firman yang telah diucapkan Tuhan mengenai dia. Anak Dara, yaitu Putri Sion, telah menghina engkau, telah mengolok-olokkan engkau. Dan Putri Yerusalem telah geleng-geleng kepala di belakangmu. Siapakah yang engkau cela dan engkau hujat? Terhadap siapakah engkau menyaringkan suaramu dan memandang dengan sombong? Terhadap Yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan perantaraan utusan-utusanmu, engkau telah mencela Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang. Tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya. Oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Maka pada malam itu, keluarlah malaikat Tuhan. Lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi, tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Sebab itu berangkatlah Sanherib, Raja Asyur, dan pulang. Lalu tinggallah ia di Niniwe. Nah, dari firman Tuhan tadi, kita sudah mengetahui betapa luar biasa Allah kita. Ia melepaskan bangsa Israel dari bangsa Asyur yang jahat dengan cara yang luar biasa. Bahkan, bangsa Israel tidak perlu pergi berperang, tapi Allah mengutus malaikatnya untuk berperang dan memerangi banyak sekali prajurit Asyur sehingga mereka tewas terbunuh. Nah, adik-adik, kita sangat bersyukur bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Mari kita senantiasa ingat untuk mengucap syukur kepada Allah atas segala yang telah Ia berikan, apa yang telah Ia lakukan kepada kita. Ia memberikan kita makanan dan minuman, Ia memberikan kepada kita keluarga yang mengasihi kita, Ia juga memberkati kita sehingga kita bisa bersekolah, bisa bertemu dengan teman dan guru, bisa belajar banyak ilmu. Mari kita semua bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Dan juga Bapak Ibu, mari mengajak anak-anak juga senantiasa mengucap syukur kepada Allah. Setiap pemberian yang diberikan oleh Bapak dan Ibu, katakan kepada anak-anak bahwa itu semua pemberian Tuhan. Sehingga anak-anak pun bisa selalu ingat bahwa semua yang mereka punya asalnya dari Tuhan. Dan juga anak-anak semua juga bisa selalu ingat kebaikan Tuhan dan mereka mau menceritakan kebaikan Tuhan kepada teman-temannya. Nah, adik-adik, mari ingat selalu kebaikan Tuhan dan ceritakan bahwa apa yang kamu dapatkan dari orang tua, dari saudara, ataupun dari teman, itu semua adalah karena kebaikan dan pemberian dari Tuhan. Ceritakan selalu kebaikan Tuhan dan jadilah saksi-saksi Tuhan di mana saja adik-adik ditempatkan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan.
harinya Tuhan. Hari Minggu semua hari. Semua hari harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya